Kalau Anda lihat saham yang pertumbuhannya meroket kayak PYVH ini, kira-kira apa yang ada di pikiran Anda? Sebagai mentor, hari ini kita akan bedah bareng-bareng kisah PT Pyridam Pharma. Ini perusahaan dengan pertumbuhan fantastis, tapi utangnya juga fantastis. Yuk kita cari tahu, ini sebenarnya peluang emas atau justru jebakan Batman? Oke, kita langsung mulai dengan angka yang bikin semua orang melirik. Pertumbuhan pendapatan lebih dari 77% cuma dalam setahun. Gila kan? Tapi, sebagai investor yang cerdas, pertanyaan pertama kita tuh bukan wow, tapi gimana caranya dan berapa biayanya. Mari kita gali lebih dalam. Nah, biar jelas, kita akan pakai 5 langkah investigasi. Pertama, kita lihat dulu cerita pertumbuhannya yang agresif. Kedua, kita bongkar mesinnya, dari mana datangnya pertumbuhan itu. Ketiga, nah ini yang paling penting, kita hitung berapa tagihannya. Keempat, apa artinya ini semua buat kita sebagai investor. Dan terakhir, kita coba nilai, harganya sekarang ini masuk akal atau enggak. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari yang bikin saham ini kelihatan seksi, cerita pertumbuhannya yang super agresif. PYFA ini benar-benar mengubah dirinya dalam waktu yang singkat banget. Coba perhatikan timeline ini. Cepat banget kan? Sejak diakuisisi di tahun 2020, strateginya jelas, tumbuh dan tumbuh secepat mungkin, terutama dengan ekspansi ke luar negeri. Pertumbuhan kayak gini emang kelihatan keren banget, tapi biasanya ada harga mahal yang harus dibayar. Pertanyaannya, duitnya dari mana buat semua ini? Nah, ini dia mesinnya. Jadi, pertumbuhan pendapatan yang gila-gilaan itu ternyata bukan dari jualan produk yang lebih banyak. Pertumbuhan itu kasarnya ya, dibeli. Pusat dari semua ini ya akuisisi probiotik di Australia. Gampangnya gini, dengan satu langkah ini, PYFA tiba-tiba jadi pemain internasional. Dan inilah alasan utama kenapa angka pendapatannya bisa meledak setinggi itu. Tapi ingat ya, kita harus selalu lihat di balik berita utama. Pertumbuhan agresif yang dibiayai utang itu selalu ada konsekuensinya. Sekarang, yuk kita lihat tagihannya. Nah, istilah yang sering dipakai para analis itu pertumbuhan semu berbiaya mahal. Artinya apa? Artinya di atas kertas pendapatannya naik gila-gilaan, tapi di bagian bawah laporan keuangannya, profitnya malah makin anjlok. Dan ini dia buktinya. Rugi bersih hampir 380 miliar rupiah. Ingat kan pertumbuhan pendapatan 77% tadi? Ternyata makin gede pendapatannya, makin dalam juga ruginya. Nah ini red flag besar yang harus kita perhatikan. Dan angka ini 8,44 kali ini nunjukin akar masalahnya. Ini rasio utang terhadap modalnya atau DER. Angka aman di industri ini tuh idealnya di bawah 2 kali. PFA 8,44. Jauh di atas batas aman. Salah satu laporan bahkan bilang statusnya udah kritis. Biar kebayang separah apa, coba kita bandingin sama kompetitornya. Sido utangnya bisa dibilang 0. KLBF rendah banget. Nah, PFA, dia ini main di liga yang beda. Liga yang jauh-jauh lebih beresiko. Kondisi keuangan yang kritis ini ujung-ujungnya membawa kita ke satu dilema besar buat investor yang pegang saham ini sekarang, yaitu soal rights issue. Jadi, rights issue itu apa sih? Gampangnya, perusahaan ketok pintu ke pemegang saham lama terus bilang, kita butuh duit lagi nih, mau nambah modal nggak? Jadi buat apa duitnya? Pertama, buat belanja lagi, akuisisi pabrik berikutnya. Kedua, dan ini yang lebih penting, buat nafas, buat bayar biaya operasional sehari-hari dan cicilan utang yang segunung itu. Jadi mereka butuh kas, bukan cuma untuk tumbuh, tapi juga untuk bertahan hidup. Nah, disinilah risikonya buat kita yang udah punya saham. Kalau kita nggak ikut nambah modal di rights issue ini, porsi kepemilikan kita di perusahaan bisa terencerkan. Ini namanya dilusi. Dan dilusinya bisa sampai 29%. Artinya, kalau Anda nggak ikut rights issue ini, porsi kue Anda di perusahaan ini tiba-tiba jadi lebih kecil. Pilihannya cuma 2, setor duit lagi atau rela kepemilikan Anda menyusut. Oke, sekarang mari kita rangkum semuanya. Pendapatan meroket, utang kritis, rugi terus-terusan. Dengan kondisi kayak gini, gimana sih pasar menilai harga sahamnya? Apa sebenarnya yang dilihat pasar? Ada satu analogi dari analis yang pas banget. Katanya, ini tuh kayak kita beli restoran yang super rame. Tiap hari penuh pelanggan, kasir sibuk. Tapi, semua uang yang masuk di kasir itu langsung habis cuma buat bayar cicilan utang ke bank. Jadi, sibuk iya, tapi untung buat pemiliknya nggak ada sama sekali.
Dan tabel valuasi ini nunjukin ceritanya dengan sangat jelas. Lihat deh, price to book value atau PBV PYFA itu 8,2 kali. Jauh lebih mahal dari kompetitornya yang sehat dan profitable. Ini artinya apa? Artinya pasar itu nggak ngasih harga berdasarkan kinerja sekarang, tapi murni berdasarkan harapan akan masa depan. Nah, ini dia kuncinya. Kalau Anda beli saham PYFA sekarang, Anda itu nggak beli fundamental hari ini. Anda itu membeli sebuah cerita, sebuah janji bahwa di tahun 2026 nanti semuanya akan berbalik jadi untung. Jadi, ini murni taruhan pada kemampuan manajemennya. Jadi, apa kesimpulannya? PYFA ini klasik, skenario high risk, high reward. Potensi jadi raksasa farmasi global itu ada, tapi risiko ambruk karena tumpukan utang juga nyata banget. Pertanyaannya bukan lagi tentang bagus atau jeleknya perusahaan ini, pertanyaannya kembali ke Anda sebagai investor. Seberapa besar toleransi risiko Anda? Apakah ceritanya sepadan dengan risikonya? Nah, keputusan ada di tangan Anda.